Krisis iklim merajalela, air laut kian naik, dan abrasi terus memakan bibir pantai. Di saat masyarakat pesisir kelimpungan mencari cara untuk hidup, muncul rumor bahwa keran ekspor pasir laut kembali dibuka. Sudah 20 tahun dilarang, dan sekarang akan diberlakukan kembali. Kehilangan pasir laut nggak hanya sekedar kehilangan pantai. Banyak hal yang akan terdampak jika pengerukan benar dilakukan. Kenapa ekspor pasir laut bermasalah bagi lingkungan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Pasti kalian familiar kan kalau banyak daerah pesisir yang sudah mulai mundur karena abrasi. Sudah kena abrasi, banjir rob pun makin parah, bikin warga harus mengungsi dari tempat asal mereka, demi terus dapat bertahan hidup di tempat baru. Terus muncul rumor kalau pasir laut mau diekspor. Aduh, apa nggak makin mundur ya itu bibir pantai? Penambangan pasir laut itu nggak sekedar soal memindahkan pasir dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Di laut, pasir adalah modal alam yang menstabilkan garis pantai dan menjadi substrat padang lamun serta penyangga terumbu karang. Ketika pengerukan dilakukan, pasokan sedimen pasir akan menipis, yang kemudian memperparah erosi pantai, banjir rob, dan kekeruhan air yang menghambat fotosintesis lamun serta terumbu karang. Intrusi air laut dapat merusak sumur dan lahan, sementara sedimen yang terganggu beresiko melepas karbon biru. Hal ini tentu berdampak pada manusia. Saat kapal pengeruk beroperasi, maka struktur dasar laut berubah dan habitat ikan rusak. Hal ini membuat stok ikan menurun, ruang tangkap menyempit, dan produktivitas nelayan ikut merosot. Karenanya, para nelayan terpaksa melaut lebih jauh, membuat biaya bahan bakar dan perawatan perahu meningkat. Sebagian pada akhirnya memilih untuk beralih profesi, yang berpotensi memicu gesekan sosial serta resiko kriminalisasi. Polanya selalu sama, saat kapal pengeruk beroperasi, perairan menjadi keruh, menurunkan produktivitas nelayan hingga konflik ruang yang meningkat di masyarakat. Dengan rangkaian potensi buruk yang dapat terjadi pada ekosistem laut dan pesisir jika keran ekspor pasir laut dibuka, gak heran kalau Mahkamah Agung pada akhirnya melarang kegiatan pertambangan ini. Abrasi sudah semakin mengganas dan banyak pulau di Indonesia yang juga telah kehilangan ekosistem laut alaminya. Kesehatan laut dapat runtuh jika ekstraksi berskala besar benar terjadi. Ekonomi bisa tumbuh, tetapi bukan dengan menggadaikan masa depan pesisir dan penghidupan nelayan. Gimana nih? Masa kita kehilangan pasir laut buat nambah teritori negara sebelah? Jangan kalah dengan negara lain yang sudah melarang ekspor pasir laut dengan tegas. Yuk kita jaga laut, demi ruang pesisir yang sehat dan menunjang semua kehidupan di dalamnya. Jangan lupa subscribe channel Lingkari.Institute untuk kisah lain di balik mitos dan fakta alam, biar makin paham, makin sehat, dan laut kita tetap hidup.